Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yersyad Adi Rohman dari kelas Sistem Informasi 2021B. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang apa sih komputer itu. Apa aja sih kegunaan komputer itu? Di dalam komputer terdapat apa aja sih? Nah, pastinya banyak di antara kita yang masih belum mengerti tentang komputer. Oke, langsung ke pembahasan pengertian. Komputer memiliki definisi yaitu peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi guna membantu pekerjaan manusia agar lebih efisien, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Selanjutnya, dalam komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware, software, dan brainware. Hardware itu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar seperti memori, CPU, dan I/O. Sedangkan software yaitu aplikasi programnya seperti Word, web browser, dan video game. Serta brainware itu penggunanya seperti kita ini. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai pengertian komputer. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja fungsi komputer dan komponen-komponen dalam komputer. Pada dasarnya, komputer memiliki 4 fungsi yang berupa dapat mengolah data, menyimpan data, dapat memindahkan data, dan juga dapat mengendalikan atau mengganti data. Dalam komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan dalam 3 unit, yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya saya akan mengulas tentang ketiga komponen-komponen tersebut. Komponen input atau pemasukan berfungsi sebagai pintu masuk tugas yang diberikan pada komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Lalu komponen proses. Komponen ini fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen. Contohnya berupa prosesor dan motherboard. Dan yang terakhir yaitu komponen output atau pengeluaran. Fungsinya sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya monitor, speaker, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian ini, yaitu sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, apakah kalian menyadari kalau teknologi berkembang dengan sangat pesat? Hanya aktivitas manusia yang terbantu oleh kemajuan teknologi ini. Salah satunya adalah dengan kehadiran komputer. Tahukah Anda terkait sejarah komputer? Awalnya komputer digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Namun seiring perkembangan zaman, komputer digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta saat ini, karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer-komputer terdahulu, mulai dari segi pintu, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Komponen saat ini memanglah sangat ringan dan kinerja yang sangat tinggi, dan komponennya sangat canggih-canggih. Berikut ini saya sampaikan secara perkembangan komputer dari generasi ke generasi.
Sebelumnya komputer memiliki 5 generasi. Generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, merupakan komputer generasi pertama pada tahun 1943 oleh John Presper Secret and Dr. John W. McLeay dan selesai pada tahun 1946. Untuk program pada ENIAC berukuran sangat besar, sehingga dalam penempatan program-program tersebut membutuhkan ruang yang sangat luas, dan ENIAC ini menggunakan sejumlah 17.468 tabung vakum, 70.000 resistor, dan sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan. Berat ENIAC ini mencapai 27 ton dengan mengkonsumsi energi sebesar 160 kW. ENIAC ini dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk laboratorium penelitian senjata untuk menghitung tabel tembakan. Dan setelah adanya ini, kemudian muncullah EDVAC, kemudian UNIVAC 1. Ciri komputer generasi yang pertama yaitu memiliki ukuran yang sangat besar, menggunakan tutup vakum, kapasitasnya penyimpanannya kecil, kinerja yang lambat, memerlukan listrik yang besar. Komputer generasi pertama dan memerlukan pendingin. Kemudian ada komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan adanya transistor. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yaitu memori inti magnetik membantu perkembangan komputer untuk generasi kedua, sehingga menjadikan lebih kecil dan dapat diandalkan ketimbang generasi pertama, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Pertama, yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch, dan seperti RAND membuat komputer bernama Large. Kemudian pada awal tahun 1960 mulailah bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis di universitas dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor sebagai salah satu contoh penting komputer pada masa ini. Salah satu contohnya yaitu IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau yang disingkat dengan COBOL, dan formula translator yang disingkat dengan Fortran telah mulai umum digunakan, dan ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Kemudian muncullah berbagai macam karir baru di bidang komputer seperti programmer, analis, teknisi komputer, dan lain-lain. Industri perangkat lunak pun juga mulai bermunculan dan berkembang pada generasi kedua komputer. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi kedua
yaitu memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding komputer generasi pertama, kinerjanya lebih cepat, dan daya listrik lebih kecil. Kita masuk ke komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat menggunakan integrated circuit atau yang disebut IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar dari komputer. Namun transistor pada masa itu masih digunakan, namun ukurannya jauh lebih kecil. Beberapa transistor yang ukurannya lebih kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC yang bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Contoh beberapa komputer dalam generasi ketiga yaitu IBM S-360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000. Kemajuan komputer generasi ketiga ini adalah sudah menggunakan keyboard dan monitor yang dengan tampilannya seperti sistem operasi yang menunjukkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda dengan serentak, dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga yaitu komputer lebih cepat, peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, dan kemampuan multiprocessing, multitasking, serta menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selanjutnya komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai ini merupakan komputer generasi keempat. Generasi keempat ini menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang terhubung satu sama lain. Dan Intel ini menjadi perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan chips mikroprosesor ini, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang membuat cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel ini berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi efisien. Contoh komputer generasi keempat yaitu IBM PC, Macintosh, Altair 8800, Commodore 64, dan ZX Spectrum. Ciri komputer generasi keempat yaitu penggunaan mikroprosesor dengan teknologi versi harga jauh lebih murah dari generasi sebelumnya. Ukuran lebih kecil dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Menggunakan sistem operasi DOS dan Windows. Penggunaan mouse menyebabkan komputer semakin personal. Menggunakan konsep Graphical User Interface atau GUI. Selanjutnya komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima yaitu pada era sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Tidak cukup sampai situ, komputer ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Tipe komputer generasi kelima ini meliputi komputer desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan chromebook. Selanjutnya ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu: pertama, masih menggunakan teknologi IC, namun tentu saja memiliki banyak pengembangan. Fitur-fitur yang semakin banyak, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat, kemampuan multimedia jauh lebih baik yang dibandingkan dengan generasi keempat.
dan ukurannya yang sangat semakin kompak dan minimalis. Ya, penjelasan saya sudah cukup sampai situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dan materi ini dapat menambah wawasan kalian. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.